Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, seperti biasa, hari ini gue lagi ada di toko sablon di rumah gue. Jadi gue ini bekerja di rumah ya, buat yang belum tahu. Dan hari ini alhamdulillah ada orderan beberapa, nggak banyak aja, tapi kita akan kerjakan, tentu aja harus dikerjakan. Jadi ada bikin topi ya, ini topi jaring atau topi taker, satu lusin lah paling ini ya. Itu pemesanan dari customer gue yang sering nongol di konten YouTube ini. Orderannya itu dari The Kriuk Fried Chicken. Terus juga dia masih nyicil-nyicil ya orderannya, mudah-mudahan nanti ada lagi yang banyak seperti sebelum-sebelumnya. Terus ada juga hari ini kita akan produksi cetak DTF-nya aja. Jadi ceritanya si customer gue ini yang cetak DTF aja itu adalah customer atau pengguna printer DTF Jaka, dan dia ini kebetulan orangnya masih kerja ya, katanya sih dengar-dengar beberapa tahun lagi pensiun, jadi memang lagi getol-getolnya kerja lah sambil menunggu waktu pensiun itu. Dan kebetulan ada orderan yang mungkin agak mendadak, agak mendesak, akhirnya dia memutuskan untuk nyetaknya di gua aja. Jadi dia nanti presnya sendiri, mungkin pulang kerja malam-malam gitu ya. Jadi ya udah kita bantu sebisa mungkin. Apalagi ya, pokoknya ikutin aja terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada informasi ataupun hal-hal baik yang bisa teman-teman serap. Kalau misalkan ada kesalahan ya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa yang belum silahkan di like dulu dan di subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Ikutin terus video ini sampai selesai. Oke, jadi akhirnya desainnya udah selesai. Kebetulan ini customernya ngirim desainnya dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint tuh salah satu program di Microsoft Office di Windows yang digunakan untuk presentasi lah, kurang lebih kayak gitu. Nah ini nggak umum ya, jadi biasanya kalau orang mau cetak tuh biasanya kirimnya formatnya, kalau nggak format-format soft copy dari Corel, Photoshop, Adobe Illustrator atau apapun gitu ya, ini dalam bentuk PowerPoint. Makanya agak kerepotan untuk desainnya. Pada akhirnya desainnya kita bikin ulang lah dalam tanda kutip, dan kurang lebih seperti ini nanti penampakan untuk produksinya. Nah kayak gitu ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini lagi disiapin sama Om Raffi, lagi seperti biasanya perpindahan dari damper elixir kalau tidak dipakai menggunakan damper tinta putih. Dan setelah itu kita cleaning, kita nozzle check, baru kita mulai print. Nah tapi untuk produksi hari ini kita akan print terlebih dahulu untuk yang pemesanan si topi ini, karena pengennya ini selesai siang ini, jadi kita akan usahakan ini duluan yang selesai. Jadi yang ini itu Pi, yang ST7, yang ST itu yang kuning ya kalau nggak salah ya. Ya jadi kuning 7, merah 5, kelebihan 1 nih berarti warna merahnya. Oh ya, kita cleaning dulu. Oh ya, sekalian mau ngasih tahu juga nih. Jadi prosesnya tadi selama si Om Raffi lagi nge-maintenance lah ya bisa dibilang. Ini gue udah nyiapin untuk antrian cetaknya. Jadi ini untuk di mesin yang satu, yang ini. Kemudian mesin yang 2, itu antrian cetaknya di sini. Nah, gimana cara ngeliat antrian cetak ini? Itu adalah di software DTG RIP. Pencet aja F9 ya. Jadi nanti setelah ini selesai di cleaning dan nozzle check, udah bisa langsung cetak karena itunya udah siap. Ini seperti biasa kita cleaningnya menggunakan software resetter yang CL2 mid. Jadi gue pakainya tuh CL1 dan CL2. Jadi nggak pernah pakai CL3. Jarang banget pakai CL3. Oke ya, kita lanjutin produksinya setelah cleaning, nozzle check, kemudian produksi.
Oke teman-teman, masih proses ngeprint. Sekarang jam 2. Dan tadi ada chatting orang deket sini ya, paling beberapa kilo dari sini. Dia mungkin dapatnya dari Google Map. Jadi dia ada kendala seperti ini. Jadi dia ini ada sablonan model polyflex yang vlog mungkin ya, atau high density lah. Jadi ini tebal banget. Cuma ini kayaknya salah ngepres dia. Entah tukang ngepresnya, entah dia ngepres sendiri. Gue kurang ngerti juga. Jadi teman-teman sedikit info aja kalau misalkan kalian ngepres dengan polyflex yang tebalnya lumayan kayak gini. Ini berapa ya? Kita ukur aja sekalian ya. Gue punya alat ukurnya nih. Oke, kita coba ukur. Oke, kita coba ukur bentar. Ini kisaran 1 ya. 1 mili, 1,0 mili, ini 1 mili, ini lumayan tebal banget kalau untuk polyflex. Jadi cara ngepresnya kalau yang tebalnya kurang lebih 1 mili gitu bukan dari atas sini, tapi dari balik baju di bagian belakang. Karena lebih deket panasnya dari baju ke lem yang ada di sini dibandingkan dari atas sini ke lem yang ada di bawah sana. Karena kan pori-pori jaket nih, ini meskipun jaketnya agak tebal ya, tapi ini masih lebih gampang nyerap panas dibandingkan dari atas sini. Jadi nanti cara ngepresnya kita akan balik. Jadi kita ngepresnya dari dalam sini nih. Nanti kita lihat aja hasilnya ya. Dan biar lebih hasilnya maksimal, pakai mesin press aja. Karena lebih rata dia. Bisa juga sebenarnya pakai setrikaan, tapi takutnya nanti nggak maksimal. Oke, jadi ini mesin pressnya udah panas. Sekarang kita akan nyoba untuk press yang tadi ya. Jadi kita balik dulu si jaketnya. Kita balik. Tadi sih gue udah chatting ke orangnya, Om dicoba dulu ya, takutnya ini lepasnya udah lama, terus lemnya jadinya udah nggak bisa nempel gitu. Jadi kalau misalkan ini gagal ya udah, berarti gagal ya gagal. Nah, karena kebetulan ini bisa dimasukin, jadi kita masukin aja. Terus diraba-raba, kayaknya lebih enak pakai yang padnya kecil aja deh. Pakai pad yang kecil, kita masukin. Nah, oke, kita coba aja deh. 165 2 3 4 5, kita lebihin deh 6 7 8 dah, karena dia harus melewati si tebalnya jaket ini ya, makanya gua kasih 8 detik. Kita lihat dulu aja. Nah, aja deh, kita bisa pegang sendiri. Kita taruh sini aja. Kita lihat tes yang pertama seperti apa hasilnya. Ih, mantap. Mantap hasilnya nih ya. Tadi itu yang lepas di huruf E ya? Iya. Huruf E, sekarang bisa dilihat ini udah agak kenceng yang di E-nya. Cuma kayaknya harus kita press lagi deh. Kayaknya 8 detik kurang, karena ini lumayan tebel nih. Jaketnya jaket-jaket impor nih kayaknya. Mungkin 15 detik kali ya. Kita tes lagi yang kedua ya. Kita coba lagi. Karena biasanya kalau gua tuh ngepres jaket-jaket itu jaket-jaket murah. Lokal-lokalan lah. Kalau ini kayaknya agak mahal, agak tebel. Kita tes lagi. Jangan lupa selain suhu panas dan waktu, tekanan juga harus diperhatikan ya. Jangan terlalu kendor. Harusnya berani sih ini 15 detik. Karena kan kenapa polyflex itu 5 detik? Karena yang nempel di si ini, di si pemanasnya itu adalah langsung ke polyflexnya. Sedangkan ini kan kena kain dulu gitu. Jadi kayaknya dikasih 15 detik aman sih harusnya. Kita lanjut aja ya, punya orang ini. Hop. Mudah-mudahan nggak ada hal buruk yang terjadi lah. Sip. Oke, 15 detik. Nah, yang gue takutkan itu adalah si polyflexnya itu nempel ke karet merah di bawah. Tapi ternyata nggak. Lepas-lepas aja dia. Oke. Aman Aman ya. Tadi itu yang lepas tuh di E nih. Nah, sekarang udah rapat. Terus sama di S. Di S ya Bu ya tadi ya? Iya. Nah, tuh S-nya tadi pada lepas nih. Nah, sekarang udah rapat. Tuh, gitu ya. Jadi bisa dibilang ini berhasil. Cuma biar lebih yakin lagi kita press lagi sekali lagi. Sekali lagi 15 detik. Jadi yang pertama tadi percobaan 8 detik. Terus kalau dengan sistem balik seperti ini bisa 15 detik. Karena aman ya, ada kainnya. Oke, kita raba-raba dulu. Suhunya di 165. Waktunya 15 detik. Selesai. Kita langsung matiin aja mesin pressnya karena memang hari ini nggak ada kegiatan ngepres. Hanya ini aja. Udah, tolong masukin lagi itunya, karetnya.
hasilnya. Tadi di huruf E sini nih yang lepas nih. Sekarang udah rapet. Jadi gitu ya, cara ngepresnya. Kalau misalkan kalian ngepres polyflex yang ukurannya 1 mili atau bahkan lebih, dipresnya dari bagian belakang aja dilipat. Nah, terus kalau gue perhatiin ini di bagian lengan ada polyflex juga. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya polyflex rainbow. Jadi dia kayak semacam ada warna bunglonnya ya, warna-warna pelangi lah sesuai dengan namanya. Jadi kayak gitu, udah ini selesai dan kita akan kabarin orangnya. Paling dijemput lagi pakai Gojek. Tolong diituin, Pi. Dan ini masih lanjut untuk pengerjaan cetakannya. Ini yang udah selesai di oven. Jadi kita potong seperti ini biar lebih rapih. Jadi customer nanti tinggal motong bagian-bagian yang memang untuk di press aja. Kayak gitu ya. Apa? Oh ini? iPad-nya. Hah? Mau closing? Oke, teman-teman. Rambut saya miring. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu aja videonya. Udah selesai ya. Ini udah maghrib jam 6 kurang 10. Udah maghrib, Om Raffi udah pulang. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Udah selesai, tinggal diambil-ambilin aja. Jadi yaudah, kurang lebih seperti itu aja videonya. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diterima. Itu aja mau ngomong dulu. Ada hal baik yang bisa diterima dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi untuk kalian yang mau nyobain consumable produknya Kreasi dari tinta, powder, pet film, bisa langsung kunjungi aja Shopee. Namanya Lajur Kiri ya. Kalian bisa cek aja gitu. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi. Salam berkreasi dong. Ya, jauh banget suara.